Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dan para pemirsa Al-Furqan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan iman, hidayah, kekuatan, kesehatan, dan juga barokah dalam segala perkaranya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang pembahasan sunnah-sunnah dalam sehari dan semalam dengan membaca kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, yaitu hadiah yang tinggi dalam menjelaskan tentang sunnah-sunnah sehari-hari, sunnah-sunnah dalam sehari dan semalam. Dan insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan dari kajian yang kemarin, masih dalam masalah sunnah-sunnah bangun dari tidur, yaitu sunnah-sunnah bangun dari tidur. Dan sekarang kita sampai ke sunnah yang ke-8. Sunnah yang ke-8 yaitu sunnah bangun dari tidur. Di sini dijelaskan qala al-muallif hafizahullahu taala al-wudu'u, yaitu berwudu. Di sunnah yang ke-8 dari sunnah-sunnah bangun dari tidur adalah berwudu. Dan wudu insyaallah kita sudah tahu semuanya tentang pengertian wudu. Dan wudu ya, dia adalah ibadah dengan membersihkan 4 anggota tubuh wudu dengan tata cara yang khusus. Ya, dengan tata cara yang khusus itu adalah wudu. Ya, wudu ya, dia adalah ibadah bi tadhhiri a'dha'il wudu'il arba'a ala kaifiyatin makhsusatin. Wudu adalah sebuah ibadah dengan membersihkan 4 anggota tubuh wudu ala kaifiyatin makhsusah, dengan tata cara yang khusus. Jadi wudu itu adalah ibadah, dan namanya ibadah itu butuh kepada niat. Seorang ya, ketika dia berwudu maka harus punya niat. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya amalan tergantung dengan niatnya, dan bahwasanya setiap manusia ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Adapun sekedar menggunakan air atau menuangkan air ya pada wajah, tangan tanpa ada niat, itu bukan namanya wudu. Itu bukan namanya apa? Berwudu. Ya cuma sekedar cuci muka atau cuci tangan atau cuci kaki dan juga semisalnya. Itu bukan namanya wudu. Namanya wudu ya harus dengan niat, harus dengan niat. Kemudian ala a'dha'il arba'ati, pada 4 anggota tubuh yang 4, yaitu wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, dan juga kedua kaki. Ini adalah anggota tubuh wudu. Nah, dan wudu ya aslinya dalam bahasa
dalam bahasa Arab itu punya makna al-wadha'ah. Ya, punya makna al-wadha'ah dan artinya maknanya adalah ya bersih atau baik atau suci, itu makna al-wudu. Nah, baik, kita lanjutkan. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim khinama arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salata qama ila kirbatin muallaqatin fatawaddaa minha. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah lalu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ingin untuk salat dan Nabi itu bangun dari tidur, qama ila kirbah, Nabi itu berdiri menuju ke arah kirbah, ke arah bejana yang terbuat dari kulitnya kambing atau kulitnya unta, muallaqah yang tergantung atau yang digantung di dinding. Fatawaddaa minha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu darinya. Dan hadis ini sudah lalu kita jelaskan dahulu tentang masalah sunnah-sunnah ya bangun dari tidur, yaitu membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran, kemudian mengusap tidur ya dengan mengusap tidur dari wajahnya atau menghilangkan bekas tidur dari wajahnya. Jadi sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya ketika Nabi SAW bangun dari tidur, maka apa, Nabi itu menuju ke tempat bejana air, tempat air yang digantung di tembok, fatawaddaa minha, maka Nabi SAW berwudu darinya. Ini menunjukkan bahwasanya ya orang yang bangun dari tidur hukumnya disunahkan ya supaya berwudu. Dan perlu diketahui ya bahwasanya wudu ini ya hukumnya adalah sunnah ya bagi orang yang bangun dari tidur dan dia tidak ingin untuk sholat. Jadi wudu hukumnya adalah sunnah ya bagi orang yang bangun dari tidur dan dia tidak ingin untuk sholat. Ya kalau dia nggak mau sholat, maka wudunya itu hukumnya adalah sunnah. Ya supaya apa, orang yang bangun dari tidur itu apa keadaannya dalam keadaan suci. Ya dalam keadaan bersih. Ketika mau tidur dia berwudu. Ketika bangun dari tidur maka apa, berwudu. Di semua keadaannya dia dalam keadaan suci. Dan juga apa, supaya dia lebih bersih, ya lebih semangat, lebih giat, dan juga apa, tidak ngantuk kalau dia berwudu. Dan juga apa, untuk melepaskan ikatan setan. Lebih cepat untuk melepaskan ikatan setan, sebagaimana dulu sudah kita jelaskan ya bahwasanya orang yang tidur ya akan diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Maka salah satunya untuk melepas salah satu ikatannya adalah dengan cara berwudu. Nah, namun bagi siapa yang bangun dari tidur dan dia ingin sholat dengan sholat yang wajib ataukah dengan sholat yang sunnah, maka wudunya hukumnya adalah wajib. Maka wudunya ya hukumnya adalah wajib. Jadi kalau dia bangun dari tidur ya kemudian dia ingin sholat wajib, ingin sholat subuh misalnya, atau dia ingin untuk sholat sunnah, untuk sholat malam, untuk sholat witir, maka wudunya itu hukumnya adalah wajib. Ya hukumnya adalah wajib. Nah, kenapa? Karena yang pertama, karena wudu termasuk syarat sahnya sholat. Ya, jadi syarat sahnya salat harus dalam keadaan suci, harus ya dalam keadaan berwudu. Kalau seorang ya dia salat tanpa berwudu, ya tanpa bersuci, maka apa, tidak sah salatnya, ya tidak sah salatnya. Bahkan ya bisa berdosa kalau dia sengaja meninggalkan wudu. Karena apa, dia bermain-main di dalam salatnya atau menghina ya di dalam salatnya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi wudu'in. Salat itu tidak diterima bi ghairi tuhurin, bi ghairi tuhur, tanpa bersuci. Jadi yang pertama syarat sahnya salat adalah berwudu. Jadi kalau dia mau salat apabila bangun dari tidur, maka apa, diwajibkan supaya berwudu. Kemudian yang kedua, bahwasanya tidur malam adalah tidur yang terlelap. Ya tidur malam adalah tidur yang terlelap. Dan tidur yang terlelap itu apa, bisa membatalkan wudu.
Ya, tidur yang nyenyak, ya, tidur yang terlelap itu apa bisa membatalkan wudu. Berbeda kalau tidurnya ringan, tidur sebentar, yang mana masih bisa mendengarkan, masih yang bisa sadar, masih sadar sedikit, maka apa dia tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya adalah tidur yang nyenyak sekali, ya, tidur yang panjang, tidur yang terlelap, maka apa bisa membatalkan wudu. Ya, sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Albani dari hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin illa min janabatin, lakin min haitin wa baulin wa naumin. Lakin min haitin wa baulin wa naumin. Adalah Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya tidak melepaskan sepatu-sepatu kami ketika safar selama 3 hari. Jadi orang yang safar kemudian dia memakai sepatu, ya tidak mengapa, enggak melepaskan sepatunya ketika berwudu apabila sampai 3 hari. Jadi sampai 3 hari batasannya. Illa min janabatin, kecuali dari junub atau kecuali dari hadas besar, karena junub adalah hadas besar. Lakin min haitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi ya dari haid, dari BAB, wa baulin dan kencing, wa naumin dari tidur atau hadas kecil. Jadi apabila kalau hadas yang hadas kecil, ya dari BAB atau kencing atau tidur, maka apa enggak usah untuk melepaskan sepatunya. Tidak usah untuk melepaskan sepatunya. Jadi dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW menyebutkan tidur itu apa? Seperti BAB, seperti kencing. Yang mana apa? Keduanya bisa membatalkan wudu. Bisa membatalkan wudu. Jadi tidur itu apa? Bisa membatalkan wudu. Dan juga orang yang tidur, ya ketika dia tidurnya adalah tidur yang terlelap, ya tidur yang nyenyak, maka apa? Akan bisa hilang akalnya. Akalnya akan hilang. Dan juga dia nggak akan merasa ketika dia kentut atau keluar ya dari farjinya sesuatu, nggak akan terasa. Ketika dia mungkin keluar air madinya atau keluar air wadinya, bahkan mungkin ya dia ngompol atau keluar air mani, nggak akan terasa. Ketika di pagi harinya bangun dari tidurnya, ya mungkin dia kaget ya mendapatkan di celananya ada sesuatu yang basah. Entah itu air kencing, ya atau air madi atau air mani. Dan dia apa nggak merasa kalau dia tidur ya keluar sesuatu dari kemaluannya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidur itu apa? Hilang akalnya, hilang kesadarannya. Berbeda kalau orang itu dalam keadaan sadar, mungkin dia merasa ketika dia kencing atau dia kentut atau dia bisa merasakannya. Adapun orang yang tidur ya enggak merasa karena matanya sudah tertutup, ya dia tidur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahi faman nama falyatawadda. Mata itu adalah sarafnya dubur. Ya mata itu sarafnya dubur. Faman nama falyatawadda. Ya barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Ya, mata adalah penjaganya dubur. Kalau matanya dia enggak tidur, ya matanya terbuka, matanya dia sadar, maka apa bisa menjaga duburnya. Ketika dia kentut, ya ketika dia kencing bisa merasakannya. Tapi kalau matanya sudah ngantuk atau sudah tidur, maka apa enggak bisa menjaga duburnya. Sehingga faman nama faliyatawadda. Barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia berwudu. Baik, kita lanjutkan. Wa indal wudu'i taqifu waqfah nubayyinu fiha sunanan fil wudu'i ala wajhil ikhtisar wal addi la ala wajhi tafsil wa innama udzakiru biha itmaman lis sunani. Dan ketika berwudu maka kita berhenti sejenak, kita akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam berwudu secara ikhtisar, secara ringkas. Wal addi dan hitungan atau poin-poinnya saja. La ala wajhi tafsil, bukan secara global, bukan secara terperinci. Wa inna ma udzakiru biha itmaman lisunani.
Dan bahwasanya ya cuma kami ini menyebutkan adalah untuk menyempurnakan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sunnah-sunnah sehari dan semalam. Nah, jadi mu'allif rahimahullah akan menyebutkan sunnah-sunnah wudu secara ringkas, secara global. Ya pakai hitungan atau pakai poin-poin yang pertama, poin yang kedua, bukan secara terperinci. Untuk menyempurnakan ya sunnah-sunnah dalam sehari dan semalam. Dan sebelum kita memasuki sunnah-sunnah wudu, maka kita akan menyebutkan fadilah al-wudu. Ya, fadilah atau keutamaan berwudu. Bahwasanya berwudu itu ada keutamaannya. Wudu itu ada keutamaannya, keutamaan secara umum dan keutamaan secara khusus yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu. Jadi kita akan menyebutkan tentang fadilah wudu ya supaya apa? Kita ini mengetahui apa hikmah, apa alasannya, apa hikmahnya disyariatkannya berwudu. Karena apa? Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikannya. Ya, pasti ada maslahatnya, pasti ada manfaatnya. Kadangkala kita mengetahuinya dan kadangkala apa kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, yang mengharamkan khamar, mengharamkan berzinaan, mengharamkan pencurian dan juga yang lain, maka apa? Pasti di dalamnya ada madaratnya, ada bahayanya, ada kejelekannya dan juga ada kerusakannya. Dan juga ya ketika kita mengetahui fadilah wudu, maka apa? Kita bisa mendorong diri kita untuk memperbanyak berwudu. Ya sehingga apa kita menjadi giat, menjadi rajin untuk berwudu karena apa kita sudah mengetahui tentang fadilah al-wudu. Nah, di antara kemuliaan atau fadilah wudu yang pertama bahwasanya berwudu adalah salah satu syarat sahnya salat. Di antara keistimewaan, di antara fadilah wudu, bahwasanya berwudu adalah salah satu syarat sahnya salat. Sehingga apa? Ya tidak sah salat tanpa berwudu. Jadi kalau orang dia salat tanpa berwudu, maka apa? Tidak sah salatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq," dan juga seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, ya apabila kalian mau salat, fahsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga tangan-tangan kalian sampai siku-siku, dan ini adalah wudu. Jadi orang yang berwudu, maka orang yang mau salat maka diwajibkan supaya berwudu. Dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda." Tidak diterima salat bagi siapa yang hadas hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Jadi orang yang salat dalam keadaan hadas, maka apa enggak sah salatnya sampai dia berwudu. Dan wudu itu ayyuhal ikhwah itu berkaitan sekali dengan salat. Jadi berwudu ya sangat berkaitan sekali dengan salat. Dan apabila salat itu punya kemuliaan yang agung, ya salat punya fadilah yang sangat banyak sekali, maka apa wudu ya masuk di dalamnya. Wudu masuk di dalamnya karena wudu adalah sebagai pendahulu dari salat. Wudu itu adalah pendahulu dari salat dan juga syarat sahnya salat dan juga termasuk sarana dari salat. Ya, sarana-sarana salat itu adalah berwudu. Gak mungkin orang itu bisa salat ya kecuali apa dia sudah berwudu dulu. Jadi wudu termasuk syarat, termasuk wasilah salat. Ya sarana dari salat, dan sarana itu punya hukum sebagaimana tujuannya. Sarana itu punya hukum ya sebagaimana tujuannya. Jika tujuannya adalah ibadah, maka sarananya juga punya hukum ibadah. Kalau tujuannya itu adalah mendapatkan pahala sebagai amal saleh, maka juga sarannya juga sama. Ya, punya hukum ibadah dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuannya itu punya maslahat yang banyak, ya punya fadilah yang banyak, maka juga sama, sarana juga sama.
Ya, karena sarana yaitu punya hukum sebagaimana tujuannya. Kemudian yang kedua, di antara fadilah wudu, bahwasanya wudu ya bisa membersihkan bagian luar manusia dan juga bagian dalam manusia. Jadi wudu itu mampu membersihkan bagian luar manusia dan juga bagian dalam manusia. Jadi orang berwudu itu bisa membersihkan badannya dengan air dan juga membersihkan hatinya dengan tauhid. Jadi orang berwudu itu badannya ya dibersihkan dengan air. Kemudian juga membersihkan hatinya dengan tauhid, dengan ibadah, dengan ketaatan. Bagaimana? Ya karena orang berwudu itu menuangkan air ke semua anggota tubuhnya, ke semua anggota tubuh wudu, ya dari wajahnya, ya kemudian kedua tangannya, kepalanya dan kedua kakinya. Ini adalah membersihkan ya badan dengan air, membersihkan badan dengan air. Dan juga orang yang berwudu, ya ketika selesai dari wudunya, apa yang disunahkan? Disunahkan dia supaya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini adalah mensucikan hati dengan tauhid dan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi orang yang berwudu itu membersihkan badannya dari kotoran badan. Kemudian yang kedua membersihkan hatinya ya dari kotoran hati, ya dari kesyirikan, dari maksiat. Dengan mengucapkan syahadat dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hikmah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu membersihkan ya dari gangguan badan, apabila seorang itu membersihkan dari gangguan badan, maka tidak lupa juga disyariatkan supaya membersihkan dari gangguan maknawi, dari gangguan hatinya. Jadi apabila seorang membersihkan badannya dengan cara berwudu, maka tidak lupa juga supaya membersihkan hatinya juga ya dari kotoran hati, dari maksiat, dari dosa-dosa, ya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan mengamalkan amalan ketaatan. Jadi orang yang membersihkan orang yang ketika berwudu itu bisa membersihkan badannya ya, dengan air, juga bisa membersihkan hatinya ya dengan tauhid, dengan ibadah dan juga dengan amal saleh. Ya karena membersihkan hati dengan tauhid, karena membersihkan hati itu caranya ya dengan tauhid, dengan istighfar, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih penting daripada membersihkan badan. Yang membersihkan hati itu lebih utama, lebih penting daripada membersihkan badan atau bagian luar manusia. Oleh karena itu, ya orang yang masuk kamar mandi, kemudian dia BAB atau dia kencing, kan membersihkan kotoran badannya, membersihkan kotoran badannya. Maka ketika dia keluar dari kamar mandi, ketika dia keluar dari WC, maka disyariatkan supaya membaca ghufranaka. Ya Allah, saya meminta ampun kepadamu. Untuk apa gunanya? Adalah untuk membersihkan hatinya. Ya orang yang BAB atau orang kencing itu membersihkan badannya dari kotoran-kotoran. Maka ketika keluar ya dia enggak lupa juga. Disyaratkan supaya minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kotoran-kotoran hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang fadilah wudu ini, ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah supaya berwudu dan juga supaya bertayamum dan juga mandi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Walakin akan tapi yuridu liyutahhirakum. Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan untuk mensucikan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita ini berwudu, supaya tayamum, supaya mandi adalah liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu 'alaikum,
dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat ini. Kemudian yang ketiga, ayyuhal ikhwah, di antara fadilah wudu, bahwasanya berwudu adalah salah satu sebab untuk mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu adalah salah satu sebab untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Innallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi innallaha yuhibbut tawwabin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, itu mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya dari dosa-dosa, dari maksiat-maksiat, dari kesalahan-kesalahan. Dengan apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan badannya dari hadas, ya, dari najis, ya, dengan cara berwudu dan juga dengan cara mandi atau dengan cara bertayamum apabila dia tidak mampu untuk berwudu dan juga untuk mandi. Kemudian yang keempat, di antara fadilah wudu, keutamaan berwudu, bahwasanya berwudu adalah separuh dari keimanan. Ya, bahwasanya wudu adalah separuh atau setengah dari keimanan. Jadi wudu itu adalah setengah atau separuh dari keimanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "At-tuhuru satrul iman." At-tuhur, bersuci atau berwudu, adalah separuh dari keimanan atau setengah, ya, dari keimanan. Kenapa? Karena orang yang beriman itu mensucikan kotoran hatinya. Orang yang beriman itu mensucikan kotoran hatinya dari kesyirikan, dari dosa-dosa hati. Dan juga bersuci adalah mensucikan, ya, kotoran badan. Ya, kalau bersuci berwudu itu adalah mensucikan kotoran badan dari hadas ataukah dari najis. Jadi kenapa bersuci adalah separuh dari keimanan? Ya, karena keimanan adalah mensucikan kotoran hati. Jadi iman mensucikan kotoran hati, ya, dari kekufuran, ya, dari kesyirikan, dari noda-noda yang merusak hati. Kemudian at-tuhur, bersuci atau mandi atau wudu, adalah membersihkan kotoran-kotoran badan. Kotoran badan yang luar dengan cara, yaitu apa? Dengan cara berwudu atau dengan cara mandi. Menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar, dan juga menghilangkan najis. Nah, kemudian yang kelima, di antara fadilah wudu, keutamaan wudu, bahwasanya berwudu adalah sebab terhapusnya dosa-dosa. Bahwasanya berwudu adalah salah satu sebab, ya, terhapusnya dosa-dosa. Bahwasanya setiap tetesan, ya, dari air yang jatuh dari badannya orang berwudu, maka apa? Bisa mengurangi dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, sebagaimana, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "La yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinu al-wudu'a fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha." La yatawadda'u rajulun muslim, tidaklah seorang laki-laki yang muslim dia itu berwudu, fayuhsinul wudu, lalu dia memperbaiki wudunya. Dan wudu, ya, bisa dikatakan baik apabila wudunya adalah sempurna. Dan wudu sempurna adalah orang ketika dia berwudu menggabungkan antara wudu yang wajib maupun wudu yang sunnah. Maksudnya apa? Kewajiban wudu dia kerjakan. Sunnah wudu juga dia kerjakan. Fayusalli salatan, lalu dia salat suatu salat, entah salat wajib atau salat sunnah,
illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salatil lati taliya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni untuknya apa yang diantaranya di antara salat yang akan datang atau salat yang berikutnya. Ini adalah fadilah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala ya bagi siapa yang berwudu. Ya dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang mungkin dia lupa, enggak istighfar, enggak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika dia berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengampuni dosa-dosanya dan dia enggak merasa kalau dosa-dosanya itu apa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal hasanat yudhibnas sayyi'at." Amalan yang baik, amalan yang saleh itu apa bisa menghapus, bisa menghilangkan kejelekan. Ya bisa menghilangkan dosa-dosa, dan wudu ya termasuk amalan saleh, termasuk kebaikan. Sehingga apa? Wudu bisa menghilangkan dosa-dosa, ya bisa menghapus ya dosa-dosa yang telah lalu. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu, lalu dia memperbagus wudunya, dia mengerjakan sunnah-sunnah wudunya, mengerjakan kewajiban-kewajiban wudunya, semuanya dikerjakannya. Kharajat khatayahu min jasadihi. Maka apa? Dosa-dosanya akan keluar dari jasadnya. Dosa-dosanya akan keluar dari badannya. Hatta takhruja min tahti adfarihi. Sampai dosa-dosanya itu keluar dari kuku-kukunya. Dosa-dosa yang ada di kuku akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fadilah yang besar sekali ya bagi orang yang berwudu. Ya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus semangat ya ketika berwudu. Ketika berwudu, maka berwudulah dengan wudu yang sempurna, dengan wudu yang paling baik. Mengerjakan yang wajib maupun mengerjakan yang sunnah, semuanya dikerjakan supaya kita mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berwudu. Kemudian yang keenam, ya di antara fadilah wudu juga bahwasanya berwudu adalah salah satu sebab untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berwudu adalah salah satu sebab untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Sahih Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamkhullahu bihi al-khataya." Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian atas amalan-amalan apabila kalian itu mengerjakannya, yamkhullahu bihi al-khataya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya." Jadi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian, wahai para sahabat, tentang amalan-amalan. Kalau kalian mau mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yarfa'u bihi ad-darajat." Dan juga bisa mengangkat derajatnya seorang. Derajatnya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya akan naik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah SAW, saya mau tentang amalan tersebut. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, isbahil wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidaru salat ba'da salat fadhalikumur ribat. Jadi yang pertama isbahul wudu, yaitu menyempurnakan wudu. Yang pertama adalah sempurnakan wudunya alal makarih, pada saat kondisi-kondisi yang berat. Jadi berwudu saat kondisi-kondisi yang berat, maka apa lebih utamanya disempurnakan. Ya misalnya apa ketika cuaca sangat dingin sekali sehingga airnya apa dingin sekali, atau misalnya ketika airnya panas karena terjemur. Mungkin apa kita malas untuk berwudu karena airnya panas atau airnya sangat dingin. Maka isbahul wudu, menyempurnakan wudu ya ketika pada saat-saat keadaan yang berat bisa menaikkan derajatnya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kasratul khuta ilal masajid. Ya banyak melangkah menuju ke masjid.
Ya, banyak melangkah menuju ke masjid termasuk salah satu hal yang bisa menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wantidarus salat ba'da salat. Yang menunggu waktu salat berikutnya. Ba'da salat setelah dia mengerjakan salat. Jadi menunggu waktu salat berikutnya setelah dia mengerjakan salat. Misalnya habis sholat maghrib, ya dia berada di masjid. Menunggu sampai datangnya sholat isya. Maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumur ribat, maka itu adalah penjagaan. Ya, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ya di antara fadilah wudu, bahwasanya wajahnya orang yang berwudu nanti pada hari kiamat akan bercahaya. Jadi antara fadilah keutamaan berwudu, bahwasanya wajahnya orang berwudu di dunia nanti wajahnya akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Dan ini apa termasuk tanda-tanda umatnya Nabi SAW yang tidak ada pada umat yang lain. Jadi ini adalah kekhususan umatnya Nabi SAW yang tidak ada pada umat yang lain. Nanti pada hari kiamat itu orang yang berwudu maka wajahnya akan bercahaya, akan berseri-seri nanti pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati hurran mukhajjalin min asaril wudu. Bahwasanya umatku akan datang nanti pada hari kiamat hurran mukhajjalin, dalam keadaan bercahaya, dalam keadaan bercahaya wajahnya. Min asaril wudu, dari bekas wudunya. Ya, dari bekas wudunya. Maka apa kita disunahkan untuk memperbanyak berwudu, karena wajah kita akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Dan juga dalam hadis Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, tabluhu al-khilyatu minal mu'min, tabluhu al-khilyatu minal mu'min haitsu yabluhu al-wudu. Tabluhu al-khilyatu minal mu'min, ya pada hari kiamat nanti cahayanya orang mukmin itu akan sampai haitsu yabluhu al-wudu, dari mana sampainya basuhan air wudunya. Jadi wajahnya nanti orang mukmin akan bercahaya pada hari kiamat haitsu yabluhu al-wudu, dari mana sampai basuhan air wudunya. Nah, kemudian yang ketujuh, di antara fadilah atau keutamaan berwudu, bahwasanya berwudu bangun dari tidur bisa melepaskan ikatan setan ya pada lehernya manusia. Dan ini sudah kita sering jelaskan ya, bahwasanya berwudu ya ketika bangun dari tidur salah satu sebab untuk melepaskan ikatan setan di lehernya manusia. Sebenarnya dulu kita jelaskan ya, bahwasanya setan ketika orang itu tidur maka akan diikat ya di lehernya dengan 3 ikatan. Apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat bangun dari tidur, maka lepas ikatan yang pertama. Kemudian ketika dia berwudu, maka bisa lepas ikatan yang kedua. Jadi ikatan yang kedua lepas. Kemudian ketika dia salat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Lepaslah ikatan yang ketiga. Nah, ini adalah sebagian keutamaan atau fadilah dari berwudu. Jadi di antara fadilah wudu ada 7 tadi, mungkin ada tambahan yang lain dari keutamaan berwudu. Baik, sekarang kita lanjutkan min sunanil wudu, di antara sunnah-sunnah berwudu. Al-awwal, yang pertama adalah asyiwak, yaitu memakai siwak. Di sunnah berwudu yang pertama adalah memakai siwak. Dan dulu sudah kita jelaskan apa itu asyiwak. Ya, siwak adalah menggunakan batang kayu arok yang masih basah, atau semisalnya, ya misalnya batang kurma, atau semisalnya bisa juga digunakan untuk bersiwak, atau menggunakan alat, atau dia adalah alat untuk membersihkan gigi. Maka apa maksud di dalamnya adalah fursatul asnan atau sikat gigi atau odol, maka juga termasuk dari asyiwak. Dan yang dimaksudkan dengan menggunakan siwak adalah apa? Menggosokkan bagian dalam mulut. Dan menggosokkan bagian dalam mulut, maksud di dalamnya adalah giginya, atau gusinya, atau lidahnya, atau yang lain. Kemudian ditekan-tekan.
Ya, ditekan-tekan ya kemudian digerakkan dengan siwak. Ya, digerakkan dengan siwak. Ini adalah makna asiwak. Jadi memakai siwak adalah menggosokkan bagian dalam mulut, ya bagian giginya, bagian lidahnya, dan yang lain, kemudian ditekan-tekan dengan siwak dan juga digerakkan dengan siwak. Itu namanya bersiwak. Dan menggunakan siwak ya ketika berwudu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan menggunakan siwak ketika berwudu hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini adalah madhab jumhur para ulama. Ya, jumhur para ulama berpendapat bahwasanya ketika berwudu yang disunahkan supaya memakai siwak. Adapun menurut madhab Malikiyah itu cuma diperbolehkan saja. Ya kadang-kadang atau dia mengatakan termasuk adab-adab berwudu. Adab-adab berwudu, tapi pada asalnya sama saja. Sama saja termasuk sunnah-sunnah ya bagi orang yang berwudu. Kemudian di sini ada pertanyaan, kapan memakai siwak ketika berwudu? Ya, kapan memakai siwak ketika berwudu atau kapan mulainya? Di mana waktunya atau kapan waktunya? Para ulama ada yang mengatakan memakai siwak ketika berwudu adalah ketika berkumur-kumur. Jadi pendapat yang pertama, memakai siwak ketika berwudu adalah ketika berkumur-kumur. Jadi ketika berkumur-kumur, maka disunahkan juga supaya bersiwak. Jadi bersiwaknya apa? Ketika berkumur-kumur. Jadi apa? Setelah membaca tasmiyah, setelah membaca bismillah. Setelah membaca bismillah, kemudian mau berkumur-kumur, maka itu juga itu adalah saat untuk memakai siwak. Dan ini adalah madhab jumhur para ulama. Jumhur para ulama mengatakan bahwasanya apa? Memakai siwak itu dimulai ketika berkumur-kumur. Ya, dimulai ketika berkumur-kumur. Nah, pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa memakai siwak adalah sebelum berwudu. Jadi sebelum berwudu atau ketika membasuh kedua telapak tangan. Ya, ketika membasuh kedua telapak tangan, maka apa saat itu adalah saat digunakan untuk memakai siwak. Memakai siwak itu sebelum membaca bismillah. Sebelum membaca bismillah, maka itu adalah tempat untuk memakai siwak. Wallahu alam, ya boleh saat berkumur-kumur atau juga boleh sebelumnya. Karena di sini adalah ya perintah yang umum, pokoknya mau berwudu. Nah, baik kita akhiri di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang tentang pembahasan masalah sunnah-sunnah wudu atau juga yang berkaitan dengan masalah yang pertama, yaitu masalah asiwak. Sunnah yang pertama tentang masalah asiwak. Nah, baik kita akhiri di sini dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.